Bapa di dalam surga, kami kembali datang kepadamu, mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengar dan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang kami hadapi ini Tuhan, kami seringkali melupakan akan satu sifat dari Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam firman-Mu, bahwa Engkau adalah Allah yang adil, Allah yang adalah Allah menghakimi umat manusia. Kiranya firman yang akan kami dengarkan bersama-sama pagi ini boleh mengingatkan kami bagaimana kami harus hidup di hadapan Tuhan, bagaimana kami harus mempertanggungjawabkan semua yang kami lakukan di dalam dunia ini kepada Engkau. Pimpinlah pemberitaan firman dari awal hingga akhir, dan semuanya kami kembalikan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi sekali lagi bagi kita yang ada di dalam gereja ini, dan juga saudara-saudara yang mengikuti di rumah atau saudara yang beribadah dimanapun saudara berada saat ini. Saudara sekalian, mari kita membuka kitab Roma pasal yang kedua. Kita mestinya harus membaca seluruh pasal, tetapi karena ini pasal terlalu panjang, maka kita hanya akan membaca di dalam ayat kelima hingga ayat yang ke-16. Ayat kelima, Roma pasal 2 hingga ayat yang ke-16. Saya akan membacakan bagi kita semua, saudara mengikuti di dalam hati. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat, dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini sesuai dengan teks yang kita baca, kita akan berbicara tentang penghakiman karena perbuatan. Saudara-saudara, mengapa kita bicara tentang penghakiman? Ini satu topik khotbah yang sangat tidak menarik, tetapi harus kita khotbahkan dan kita semua harus mendengarkan. Saudara, penghakiman adalah tema yang terus berulang-ulang di dalam Alkitab, dimulai sejak manusia jatuh di dalam dosa hingga nanti Kristus datang kedua kali menutup segala sejarah umat manusia. Di situ penghakiman demi penghakiman Allah dinyatakan di dalam firman-Nya. Jadi saudara-saudara, penghakiman ini adalah sesuatu tema sentral di dalam Alkitab sejak manusia jatuh di dalam dosa. Maka ini mengingatkan kepada kita, saudara, bagaimana kita itu bijaksana dan berhati-hati di dalam menjalani hidup ini. Karena segala sesuatu yang akan kita kerjakan ini harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Saudara, penghakiman sesuatu yang tidak bisa dihindari, sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari hidup kita, sebab relasi kita dengan Allah sudah berubah. Di dalam kejatuhannya, manusia di dalam relasi dengan Allah
sekarang bukan sekedar antara pencipta dengan ciptaan, tetapi di situ juga adalah relasi hakim dengan terdakwa. Maka sepintar-pintarnya kita menutup diri, sepandai-pandainya kita membungkus diri, di mata Tuhan semuanya itu adalah sesuatu yang telanjang, yang tidak bisa kita menghindari. Suatu saat kita akan dihakimi oleh Tuhan. Maka hari ini saya berkata, gereja dan hamba Tuhan yang tidak mau mengkhotbahkan tentang the judgment of God, engkau sedang menipu jemaatmu. Engkau sedang membuat jemaatmu bodoh. Engkau sedang meninak bobohkan jemaatmu, seolah-olah Allah seperti Santa Claus yang harus begitu baik kepada engkau. Terlalu sering gereja mengkhotbahkan pengampunan Tuhan, kasih setia Tuhan, kebaikan dan pemeliharaan Tuhan, tapi tak pernah gereja mau mengkhotbahkan tentang penghakiman Allah. Saudara, kita harus bertobat. Apa yang ada di dalam Alkitab, gereja harus setia mengkhotbahkannya, harus mau mengkhotbahkannya, supaya jemaat terus diingatkan tentang kebenaran firman Tuhan. Siapakah Allah yang kita sembah dengan utuh dan benar? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, justru kita melihat di dalam catatan sejarah kebangunan-kebangunan rohani yang besar bukan berasal dari khotbah yang meninak bobokan jemaat. Kebangunan rohani terjadi di dalam catatan sejarah justru karena gereja dan hamba Tuhan mau mengkhotbahkan tentang dosa, mau mengkhotbahkan penghakiman Allah, mau mengkhotbahkan tentang neraka. Barulah di situ akan terjadi kebangunan rohani. Salah satu khotbah tentang penghakiman Allah yang legendaris, yang terus diingat dicatat, itu dikhotbahkan oleh Jonathan Edwards kira-kira 250 tahun yang lalu. The sinners in the hand of angry God. Orang-orang berdosa di tangan Allah yang penuh murka. Saudara, itu khotbah yang begitu luar biasa, sampai dicatat terus, dicetak dan dibaca oleh banyak orang Kristen di dalam sepanjang sejarah. Karena Jonathan Edwards berkhotbah bukan Allah yang Santa Claus. Di situ adalah Allah yang penuh dengan murka, yang siap menghakimi orang yang berdosa. Maka itulah dicatat sebagai bagian dari The Great Awakening di dalam catatan sejarah Amerika. Mengapa kekristenan lumpuh di Amerika? Mengapa kekristenan gereja hancur di Amerika dan di Eropa? Karena tadi saya katakan, sudah tidak banyak hamba Tuhan dan gereja mau mengkhotbahkan tentang the judgment of God. Saudara, ini sesuatu tema yang penting, tapi sudah dikubur oleh banyak gereja. Kita harus bertobat, kita harus kembali kepada kemurnian firman Tuhan. Saudara, perhatikan, kitab Roma ada kitab yang unik, karena kitab Roma berbeda dengan semua kitab-kitab lain yang ditulis oleh Rasul Paulus. Saudara, di dalam surat-surat yang lain, Paulus selalu memulai suratnya karena ada satu masalah di dalam gereja tersebut. Surat Korintus, surat Galatia, surat Filipi, dan lain-lain. Semua itu ditulis karena ada satu permasalahan di dalam sebuah jemaat. Lalu Paulus segera menuliskan, memberikan solusi kepada gereja tersebut. Tetapi kitab Roma ini agak unik, saudara, karena di dalam kitab ini sebenarnya tidak ada masalah apa-apa. Tetapi Paulus menuliskan kitab ini justru membukanya dengan penghakiman Allah. Aneh kan? Saudara, kalau tulis surat kepada orang, masa membuka surat tiba-tiba langsung isinya penghakiman Allah? Biasa orang tulis surat isinya baik-baik, halo apa kabar dan sebagainya. Tapi saudara lihat di dalam surat Roma, Paulus di situ membuka 3 pasal pertama tentang penghakiman Allah. Pasal pertama itu berbicara tentang penghakiman Allah bagi orang Gentiles, orang-orang non-Yahudi. Pasal kedua yang akan kita uraikan itu berbicara penghakiman Allah kepada bangsa Yahudi. Dan pasal ketiga kitab Roma, Paulus berbicara penghakiman Allah kepada semua manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Paulus bicara tentang penghakiman Allah? Ini menarik, saudara. Kenapa Paulus berbicara tentang penghakiman Allah cukup panjang lebar di dalam kitab Roma ini? Saudara sekalian, Paulus di dalam kitab Roma ini berbicara tentang satu sentral pembicaraan bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Roma 1 ayat 16.
Maka bagaimana Paulus ingin mengatakan Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan, tetapi dia tidak menunjukkan mengapa kita membutuhkan Injil itu. Disinilah kaitannya, saudara. Kalau saudara diberi orang obat ini manjur, tapi saudara tidak sakit, lah buat apa saudara meminum obat itu? Nah, Paulus di dalam bagian inilah ingin menunjukkan Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Sebab kita semua berada di dalam penghakiman Allah. Maka saudara-saudara, ini sesuatu yang menarik, dan kita pagi ini akan memfokuskan di dalam Roma pasal kedua, di mana Paulus berbicara tentang penghakiman Allah, khususnya kepada orang Yahudi dan kepada aplikasinya kepada kita semua. Saudara, kitab Roma pasal kedua, di dalam ayat pertama yang tadi tidak kita baca, di situ Paulus menuliskan dengan gaya bahasa yang disebut dengan diatribe. Saudara, gaya bahasa diatribe ini apa? Ini adalah satu dalam bentuk imaginary reader, satu pembaca bayangan. Dikatakan saudara, karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah dan engkau di dalam penghakiman Allah. Saudara-saudara, kitab Roma ini ditulis sebenarnya bukan untuk orang Yahudi. Surat Roma ini ditulis adalah untuk jemaat non-Yahudi yang ada di kota Roma. Maka pertanyaannya saudara, kenapa Paulus kok tiba-tiba di dalam pasal kedua ini menyinggung tentang orang Yahudi? Dan di dalam penyinggungan Paulus tentang penghakiman Allah kepada orang Yahudi, Paulus itu memakai gaya bahasa diatribe, imaginary reader. Karena surat ini sebenarnya tidak dibaca oleh orang Yahudi, tetapi seolah-olah orang Yahudi itu sedang membaca. Maka Paulus menggunakan kalimat siapapun engkau. Saudara, memang Paulus tidak menyebut secara langsung, sehingga para pentafsir itu berbeda-beda. Ini siapa yang dimaksudkan? Hai siapapun engkau, hai manusia. Saya setuju saudara, bahwa di dalam pasal kedua ini Paulus itu sedang menyinggung orang Yahudi. Mengapa Paulus menyinggung orang Yahudi? Karena ketika di dalam pasal pertama Paulus berbicara tentang penghakiman Allah kepada bangsa-bangsa non-Yahudi, Paulus itu khawatir, jangan-jangan orang Yahudi itu akan mentertawakan, orang Yahudi akan senang. Saudara, inilah sifat manusia, bukan? Kalau kita melihat musuh kita dapat petaka, dapat bencana, kita tertawa, kapok, rasakno, kamu sedang dihakimi Allah, kamu sedang dihukum Allah, kira-kira begitu. Maka saudara, di dalam bagian inilah Paulus itu mengantisipasi orang Yahudi, karena orang Yahudi itu orang yang benci dengan orang non-Yahudi, sehingga ketika Paulus berbicara tentang penghakiman Allah kepada mereka, Paulus khawatir orang Yahudi akan senang. Maka Paulus mengingatkan, kamu orang Yahudi, kamu jangan senang ya, kamu jangan mentertawakan bangsa-bangsa non-Yahudi yang dihakimi Allah. Kamu sendiri, ayat 1-4, kamu sendiri tidak luput dari kesalahan. Kamu sendiri berada di dalam penghakiman Allah sama dengan mereka. Nah saudara, itulah kira-kira motivasi Paulus menyelipkan pasal kedua ini tentang penghakiman Allah kepada bangsa Yahudi. Nah saudara, meskipun ini berbicara di dalam konteks sempit penghakiman Allah kepada bangsa Yahudi, tapi kita bisa belajar beberapa prinsip penting apa yang Paulus katakan di dalam pasal kedua ini yang berlaku secara umum bagi setiap kita. Saudara-saudara, hari ini kita akan belajar beberapa prinsip penting tentang the judgment of God melalui Roma pasal yang kedua. Yang pertama saudara, lihat sifat penghakiman Allah yang dinyatakan di dalam Roma pasal kedua itu bersifat universal. Saya menyebut ini sebagai universal justice, keadilan Allah yang bersifat universal. Saudara, di dalam ayat ke-6 Paulus mengatakan ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Paulus tidak mengatakan ia akan membalas sebagian orang, separuh orang, tetapi Paulus mengatakan setiap orang, every individual, every person. Ini berarti keadilan Allah itu bersifat universal. Tidak ada satu orang pun yang akan lolos dan luput dari penghakiman Allah. Ini diulang kembali saudara di dalam ayat ke-11.
Sebab Allah tidak memandang bulu. Di dalam bahasa Inggris, Alkitab menggunakan God shows no partiality. Allah tidak memandang bulu. Saudara-saudara, di dalam dunia itu ada satu ikon tentang keadilan. Biasanya digambarkan sebagai seorang wanita yang satu tangan membawa pedang, satu tangan membawa timbangan atau neraca. Betul kan? Lalu saya perhatikan apa yang di situ terjadi. Itu matanya diikat, tutup mata. Maka muncul istilah justice is blind. Keadilan itu buta. Kenapa kok mesti matanya ditutup? Karena manusia selalu seringkali tidak adil. Maka supaya tidak pilih tebang pilih hukum, matanya diilustrasikan tertutup supaya dia melaksanakan hukum tidak pilih-pilih. Tetapi saudara, di dalam keadilan Allah ketika menghakimi manusia, matanya tidak tertutup, justru matanya terbuka. Ini kebalik dengan cara manusia. Manusia selalu takut partiality, memandang bulu. Oh, kalau ini orang pejabat jangan dihukum. Oh, ini rakyat biasa, hajar sampai habis. Maka supaya tidak membeda-bedakan, matanya ditutup. Paulus katakan, God shows no partiality. Allah tidak memandang bulu, maka Allah tidak perlu tutup mata. Allah justru ketika mengadili, dia membuka mata lebar-lebar, mengawasi setiap perbuatan kita. Maka saudara-saudara, di dalam bagian inilah Paulus itu mengingatkan bangsanya sendiri, bangsa Yahudi yang merasa bangga sebagai umat pilihan Allah. Allah akan menghakimi bangsa-bangsa Gentiles non-Yahudi, tapi Allah tidak mungkinlah menghakimi bangsa kita sendiri. Kita kan orang pilihan Allah, kita umat kesayangan Allah, seperti biji matanya sendiri. Tidak mungkin Allah menghakimi kita. Paulus counter, jangan salah, kamu orang Yahudi, jangan keliru mengerti Allah. Allah tidak memandang bulu. Sekalipun engkau umat pilihan Tuhan, kamu tidak ada hak istimewa. Sekalipun kau memiliki hukum Taurat, tidak menjadikan kau kebal terhadap penghakiman Allah. Maka saudara-saudara, di dalam bagian inilah Paulus mengatakan Allah tidak memandang bulu. Tauratmu bukan excuse engkau lolos dari penghakiman dan penghukuman Allah. Saudara-saudara, di dalam ayat 4 sampai ke 5, bahkan Paulus itu mengingatkan kepada mereka, hukuman Allah itu akan jauh lebih hebat kepada engkau orang Yahudi. Kenapa? Karena engkau sudah melihat kesabaran, kepanjangan hati Allah, kelapangan hati Allah, tetapi engkau tidak mau bertobat. Saudara, Paulus ketika mengingatkan bangsanya tentang penghakiman Allah, Paulus mengingatkan kepada satu hal. Kamu itu memang orang pilihan Allah, umat pilihan Allah. Justru karena engkau orang pilihan Allah, engkau akan dihakimi terlebih dahulu. Maka di situ muncul penghakiman Tuhan pertama-tama kepada orang Yahudi, lalu kepada bangsa Yunani. Kata Yunani di situ mewakili kaum Gentiles, non-Yahudi. Jadi saudara, Paulus ini justru membongkar balik cara berpikir orang Yahudi. Kamu merasa diri anak emas Tuhan, tidak. Justru kamu yang akan diadili terlebih dahulu. Kamu yang akan dihakimi terlebih dahulu. Kenapa? Karena Tuhan terlalu banyak berbelas kasihan kepada engkau. Di dalam perjanjian lama saudara, ini sudah Tuhan tunjukkan kepada kita. Tuhan menghukum bangsa-bangsa Gentiles, Sodom dan Gomora dan sebagainya. Betul. Tapi kalau sudah memperhatikan di dalam perjanjian lama, Allah juga berulang kali menghakimi umatnya sendiri, bangsa Israel. Nah, ini satu pola yang tidak bisa lolos, tidak pernah berubah dari PL sampai PB. Maka tidak ada alasan bagi bangsa Yahudi di dalam zaman Paulus hidup untuk merasa tidak dihakimi oleh Allah, merasa lolos dan menjadi anak emas dari penghakiman Tuhan. Tidak. Di dalam Mazmur 9 ayat 9 dikatakan, Dialah yang akan menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Saudara, itu konsep tentang Allah sebagai hakim sudah muncul berulang kali di dalam perjanjian lama. Dan selalu di situ muncul Allah menghakimi semua bangsa, universal justice, dengan keadilan, dengan kebenarannya. Allah bukan manusia yang bisa disuap, kata pemazmur. Kalau kita di dalam dunia
Suap menyuap sudah biasa, sudah lumrah. Tapi Alkitab mengingatkan Dia Allah yang adalah hakim, yang tidak mungkin bisa disuap oleh manusia. Maka saudara-saudara, di dalam ayat kelima inilah Paulus mengingatkan, engkau sedang menimbun murka atas dirimu sendiri sampai pada titik puncaknya, maka penghakiman Allah akan tiba kepada engkau. Saudara, yang menarik di dalam bagian ini, saudara, ini mengingatkan kita kepada kasus seperti Kanaan. Mengapa bangsa Kanaan dihukum Tuhan, dihabiskan oleh Tuhan? Banyak orang tidak mengerti. Oh, Tuhan kejam ya. Tuhan yang haus darah, Allah perjanjian lama, itu Allah yang haus darah. Itu pemikiran dari Bapak Gereja Marcion. Saudara, Marcion memikirkan Allah PL dengan Allah PB ini beda, dua Allah yang berbeda. Karena menurut Marcion, Allah PL itu Allah yang haus darah, Allah yang kejam dan sebagainya. Dan saudara, orang tidak mengerti. Dan mengapa Tuhan harus menghabiskan bangsa Kanaan melalui Joshua? Karena Alkitab mengatakan seperti yang Paulus katakan di dalam ayat kelima, mereka sedang menimbun murka Allah atas diri mereka sampai pada titiknya tidak bisa lagi ditoleransi oleh Allah. Maka Tuhan memerintahkan Joshua, habiskan semua yang ada di kota Jericho dan Kanaan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ini Allah di dalam Alkitab. Kalau selama ini engkau mengenal dan memahami Allah panjang sabar, memang Alkitab ngomong di dalam Mazmur, Allah kita panjang sabar kasih setianya, bahwasanya kasih setianya sampai selama-lamanya. Terus diulang-ulang, betul. Tapi Alkitab tidak mengatakan itu tok tentang Allah kita. Allah kita adalah api yang menghanguskan. Allah kita adalah Allah yang punya titik kesabaran, yang tidak bisa mentolerir kejahatan dan dosa lagi di dalam hidup manusia. Dan bila itu sudah sampai kepada titik itu, saudara jangan harap lagi ada mercy, belas kasihan dari Tuhan kalau engkau tidak bertobat dari dosa. Maka ini saudara, peringatan Paulus kepada bangsa Yahudi. Jangan pikir engkau umat Allah, engkau akan lolos dari penghakiman Allah. Tidak. Justru engkau yang akan pertama-tama dihakimi oleh Allah. Saudara, ini membawa kita kepada satu pertanyaan serius di dalam hidup kita. Kita tidak lagi hidup di dalam zaman PL. Kita tidak lagi hidup di dalam zaman Paulus hidup. Kita hidup di dalam zaman perjanjian baru, post resurrection era, zaman sesudah kebangkitan Kristus. Maka banyak orang bertanya, masihkah penghakiman Tuhan berlaku bagi gerejanya? Masihkah penghakiman Allah berlaku bagi kita umat Tuhan di dalam zaman ini? Saudara-saudara, bagi saya prinsipnya tetap sama. Kalau Tuhan tidak memberikan excuse kepada bangsa Israel, baik PL, zaman Paulus hidup, maka Tuhan tidak juga memberikan excuse bagi gerejanya di dalam zaman ini. Hari ini saya berkata kepada kita semua, jangan pikir kita orang Kristen, jangan pikir kita sudah anggota gereja, jangan pikir kita sudah dibaptis, Tuhan tidak akan menghakimi kita. Banyak orang Kristen salah mengerti iman. Oh, saya sudah jadi anak Tuhan. Roma 8 mengatakan tidak ada penghukuman lagi bagi orang dalam Kristus. Berarti saya boleh hidup dong bebas menurut apa yang saya mau. Saya hidup tidak di dalam hukum Taurat. Saya orang merdeka, mau melakukan apa saja. Selalu ada pengampunan dari Tuhan. Salah. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, di dalam Alkitab ada satu ayat yang mengerikan bagi kita. Itu dicatat di dalam 1 Petrus 4 ayat ke-17. Petrus mengatakan, justru rumah Allah yang akan pertama-tama dihakimi oleh Allah. Ini ayat tidak main-main, saudara. Semakin Tuhan memberikan banyak anugerah kepada satu masa, di situ penghakiman Tuhan akan muncul pertama kali. Di situ penghakiman Tuhan akan menjadi lebih berat. Sama seperti Paulus mengatakan, penghakiman Allah kepada bangsa Yahudi lebih berat daripada orang Gentiles. Maka saya percaya penghakiman Allah kepada gerejanya di dalam zaman ini lebih berat daripada orang-orang di dalam zaman Paulus hidup. Mengapa? Karena kita sudah mendapat begitu banyak anugerah di dalam Tuhan. Saudara, Petrus mengatakan, rumah Allah
yang pertama-tama kali akan dihakimi oleh Allah. Maka apa sih yang dimaksud oleh Petrus dengan rumah Allah? Rumah Allah di sini pasti menunjuk kepada satu komunitas orang Kristen, entahkah itu gereja atau apapun. Ini berkaitan dengan umat Allah sendiri. Jadi penghakiman Allah pertama-tama nanti akan ditujukan bukan kepada orang-orang yang non-believers, tetapi ditujukan pertama-tama justru kepada umat Allah sendiri. Dan saya mentafsirkan rumah Allah di sini, gereja yang dihakimi oleh Allah pertama-tama adalah para hamba Tuhan. Saudara-saudara, hari ini saya harus berkata, yang menyebut diri sebagai hamba Tuhan, pendeta, penginjil, atau yang berani menyebut sebagai nabi dan rasul sekalipun, hati-hati dengan apa yang engkau ajarkan selama ini. Berapa lama kita menipu jemaat, berapa lama kita membodohi jemaat dengan ajaran-ajaran yang tidak karu-karuan. Engkaulah yang pertama kali akan dihakimi oleh Allah pada hari penghakiman. Saya bisa menganalisa, kita sekarang kembali kepada zaman hakim-hakim. Saudara lihat di dalam zaman hakim-hakim, di situ kata-kata yang diulang, manusia berbuat apa yang baik menurut mereka. Saudara, inilah zaman di mana kita hidup di masa pandemi ini. Kalau saudara lihat di dalam YouTube, sekarang khotbah bermacam-macam. Khotbah yang menolak Tritunggal, khotbah yang kacau, khotbah yang sesat, semua ada di dalam YouTube. Dan mereka berani menyebut diri hamba Tuhan, pendeta, penginjil, bahkan menyebut diri mungkin sebagai nabi dan rasul. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita semua. Orang-orang seperti inilah yang nanti pertama-tama akan disortir oleh Tuhan, mempertanggungjawabkan apa yang mereka ajarkan selama engkau di dalam dunia. Jadi saudara-saudara, menjadi hamba Tuhan bukan menjadi bangga-banggaan, bukan menjadi sombong-sombongan, bukan untuk mencari popularitas atau status secara sosial. Karena ayat ini mengingatkan, di dalam diri seorang hamba Tuhan ada tanggung jawab begitu besar, luar biasa dengan apa yang engkau ajarkan. Hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang selama ini engkau khotbah tidak karu-karuan, khotbah yang menipu jemaat, khotbah yang membodohi jemaatmu, kau harus bertobat. Karena di dalam penghakiman, engkaulah yang akan dicari oleh Tuhan pertama kali untuk mempertanggungjawabkan hidupmu. Maka saudara, jangan berpikir kita sudah jadi orang Kristen, kita akan lolos dari penghakiman Allah. Tidak. Di dalam 1 Korintus pasal 3, Paulus juga pernah berbicara tentang penghakiman Allah. Di situ Paulus memakai metafora bangunan. Aku sudah meletakkan bangunan fondasinya, yaitu Yesus Kristus. Maka dengan apakah engkau membangun di atasnya? Dengan emaskah, dengan perakkah, terus makin merosot sampai terakhir pada jerami. Saudara-saudara, Paulus ini bicara apa? Paulus ini bicara tentang pertanggungjawaban hidup kita. Kita memang sudah diselamatkan di dalam Kristus, tapi kita tetap harus mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat di dalam hidup kita. Paulus mengatakan, suatu saat setiap orang harus mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Allah. Sebab Allah akan menguji dengan apa kita membangun hidup kita. Ini bicara tentang penghakiman Tuhan. Tuhan akan menilai kita membangun hidup kita dari emaskah atau dari jeramikah. Maka saudara-saudara, kita harus diingatkan bahwa tidak semua hal di dalam hidup kita itu diwakilkan oleh Kristus. Memang dosa, penghukuman kita itu diwakilkan oleh Kristus di atas kayu salib yang mati buat kita. Tapi saudara jangan berpikir, oh karena Kristus sudah mati buat saya, dia menjadi representasi saya, dia menjadi substitusi pengganti saya, maka dia sudah juga menggantikan semua yang saya lakukan di dalam hidup saya. Tidak. Ini pemikiran yang ngaco luar biasa, saudara. Ini pemikiran yang disebut dengan antinomian, anti hukum. Mau jadi orang Kristen yang hidup bebas karena mentang-mentang Kristus sudah mati bagi dia, lalu hidup tidak bertanggung jawab. Paulus mengatakan, Tuhan akan menguji dengan apa engkau membangun hidupmu. Maka saudara yang dikasih Tuhan, inilah yang dikatakan Paulus di dalam poin pertama. Penghakiman Tuhan itu bersifat universal. Setiap orang akan berdiri di hadapan Allah
mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan di dalam hidupnya dia. Sesudah itu Paulus berbicara tentang sifat penghakiman Allah kedua yang muncul di dalam juga ayat yang ke-6. Saudara, ayat ke-6 mengatakan, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ini yang saya sebut dengan retributive justice. Saudara-saudara, kita sering mendengar satu istilah, what you sow is what you reap. Apa yang engkau tabur, itulah yang engkau tuai. Ini hukum tabur tuai. Inilah esensi dari retributive justice. Kalau engkau menabur hal yang baik, kau menuai yang baik. Kau menabur dosa dan kejahatan, engkau akan menuai penghukuman. Maka Paulus di sini mengingatkan kepada orang Yahudi dan kepada kita di dalam ayat yang ke-6. Sifat penghukuman Allah bukan sekedar universal, tapi juga bersifat retributif. Maka dia mengatakan menurut perbuatannya. Saudara, Paulus bicara tentang kriteria penghakiman Allah. Ini menarik saudara, karena di dalam perjanjian lama hal ini juga sudah muncul. Mazmur 62 ayat ke-12, daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Amsal 24 ayat 12 juga mengatakan, ia adalah Allah yang membalas manusia menurut perbuatannya. Saudara, PL sampai PB tidak pernah berubah. Bahkan kalau sudah membaca kitab Wahyu, ini juga sama. Tuhan akan mengadili setiap orang menurut perbuatannya. Kok perbuatan ya Pak? Saudara, kalau membaca ayat ini dengan kritis, di sini muncul semacam theological problem teologi yang bisa muncul. Saudara-saudara, mengapa perbuatan menjadi kriteria penghakiman Allah? Padahal kita diselamatkan bukan karena perbuatan. Ketika saya merenungkan bagian ini, pertanyaan ini muncul dalam pikiran saya, saudara. Iya ya, kenapa kok Alkitab terus mengulang-ulang dari PL sampai PB? Kita dihakimi nanti berdasarkan perbuatan kita. Padahal Alkitab juga mengatakan dengan tegas, kita diselamatkan bukan karena perbuatan. Loh, ini Tuhan tidak adil ya. Tuhan ini keliru atau Tuhan main-main? Tuhan tidak konsisten? Tidak. Saudara, saya memikirkan pertanyaan ini dan saya akhirnya menemukan satu jawaban berdasarkan hukum logika. Kira-kira pertanyaan itu bisa dijawab kembali dengan pertanyaan yang lain, yaitu jika manusia diselamatkan karena perbuatannya, lalu untuk apa ada penghakiman? Ngerti ya? Saya ulang ya pertanyaan dan jawaban. Kalau manusia tidak diselamatkan karena perbuatan, mengapa Allah menghakimi kita berdasarkan perbuatan? Apakah Allah tidak adil? Tidak, Allah adil. Kenapa Allah adil? Sebab jikalau manusia bisa diselamatkan karena perbuatan, lalu untuk apa ada penghakiman Allah lagi? Itu jawabannya. Saudara-saudara, seorang anak yang sudah disekolahkan papanya ke luar negeri, habis miliaran rupiah, lalu dia lulus kuliah di sekolah terkenal, dan bukan sekedar lulus, tapi dia juga menyandang gelar summa cum laude. Dia pulang ke Indonesia. Papanya berhak menghakimi dia tidak? Kamu ini anak kurang ajar, disekolahkan habis banyak, lulusnya cum laude. Ini papa gendeng. Justru kalau anaknya lulus cum laude sudah pulang, papanya bangga luar biasa. Dia tidak akan menghakimi anaknya. Tapi kalau kasusnya dibalik, saudara, sudah disekolahkan ke luar negeri habis miliaran triliunan rupiah, sudah tidak lulus, pulang lagi ke Indonesia, papanya akan menghakimi dia. Kamu ini kurang ajar, sudah papa uang habis banyak, sekolah tidak lulus dan sebagainya. Dia akan dihakimi. Ngerti analogi ini? Artinya saudara, kalau seorang anak bisa melakukan satu perbuatan yang paling tertinggi yang bisa menyenangkan hati bapaknya, maka bapaknya tidak berhak menghakimi anak itu lagi. Di dalam kasus kita dengan Allah juga sama. Kalau kita melalui perbuatan kita bisa diselamatkan di hadapan Allah, maka Allah tidak berhak menghakimi kita lagi, saudara. Ngerti?
Kalau kita sudah melakukan sesuatu kebaikan, satu perbuatan yang betul-betul paling ultimate di dalam hidup kita, sehingga perbuatan kita itu bisa mendatangkan keselamatan bagi kita, berarti kita sudah demikian sempurna di hadapan Allah. Maka untuk apa ada penghakiman lagi? Jadi saudara harus mengerti, di balik penghakiman Allah itu mempresuposisikan, mengasumsikan kita tidak pernah sempurna di hadapan Allah, sekalipun kita orang percaya. Penghakiman Allah harus mengasumsikan kita ini orang yang bercacat celah di hadapan Allah, meskipun kita ini anak Tuhan. Maka di situ perlu ada penghakiman Allah. Jadi saudara-saudara, apa yang Paulus katakan ini tidak kontradiktif. Alkitab tak pernah kontradiktif. Kita memang tidak diselamatkan karena perbuatan, tapi kita akan dihakimi berdasarkan perbuatan. Sebab kita tidak pernah sempurna di hadapan Allah. Itulah sebabnya harus ada penghakiman Allah. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat sesuatu prinsip yang penting. Perbuatan kita di hadapan Allah, sekalipun kita ini orang percaya, sekalipun kita sudah anak Tuhan dan ditebus oleh Tuhan, kita tetap akan dihakimi sesuai dengan apa yang kita lakukan selama kita hidup di dalam dunia. 2 Korintus 5 ayat 10, Paulus mengulang hal yang sama. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan apa yang dilakukan di dalam hidupnya, baik dan jahat. Saudara, inilah yang Paulus katakan kepada kita, bahwa kita akan dihakimi berdasarkan perbuatan kita. Mari dalam ayat 7 sampai 10, Paulus di sana berbicara, di dalam penghakiman Allah hanya ada 2 hasilnya. Saudara, hasil pertama adalah hidup yang kekal, menerima semua kebaikan dari Tuhan, dan hasil yang kedua adalah penghukuman dari Tuhan. Saudara perhatikan di dalam ayat ke-10, di situ juga muncul ayat yang sedikit aneh. Paulus mengatakan, Tuhan akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka yang rajin berbuat baik. Apakah kembali saudara, Paulus di sini itu mengajarkan kita diselamatkan karena berbuat baik? Saudara-saudara, kalau kita membaca tulisan-tulisan Rasul Paulus, memang itu kadang-kadang membutuhkan memeras otak lebih dalam dari membaca bagian yang lain. Karena seringkali Paulus itu berbicara begitu singkat dengan mengasumsikan pembacanya itu sudah mengerti apa yang dia maksudkan. Ayat ke-7 kalau sudah memperhatikan, seolah-olah Paulus mengajarkan, asal kita berbuat baik, kita mendapat hidup yang kekal. Apakah Paulus mengajarkan keselamatan karena perbuatan? Tidak, saudara. Sepanjang isi kitab Roma, Paulus mengulang-ulang, kita tidak pernah diselamatkan karena Taurat ataupun perbuatan, tetapi karena hanya iman di dalam Yesus Kristus. Maka tidak mungkin Paulus bertentangan dengan dirinya sendiri. Tidak mungkin Paulus mengajarkan dalam ayat ke-7 kita diselamatkan hanya karena berbuat baik. Lalu apa arti dari ayat ini? Saudara, ayat ini itu berbicara bukan masalah tentang keselamatan. Ayat ini bicara tentang penghakiman Allah. Maka di dalam ayat ke-7 ini, Paulus itu mengasumsikan, mempresuposisikan orang Kristen yang sudah born again, orang Kristen yang sudah lahir baru. Engkau rajin berbuat baik, engkau menyenangkan hati Tuhan, engkau akan mendapatkan satu reward dari Allah, yaitu hidup yang kekal. Saya ingin membandingkan saudara dengan Matius 25. Di dalam Matius 25, di situ ada banyak perumpamaan Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Dan di dalam bagian akhir di situ ada perumpamaan tentang penghakiman yang terakhir. Saudara, dikatakan di dalam Matius 25 itu, pada waktu Kristus datang menghakimi dunia, Dia akan memisahkan kambing dan domba. Lalu Tuhan berkata, pada waktu aku lapar, kau memberi aku makan. Pada waktu aku telanjang, kau memberi aku pakaian. Pada waktu aku di penjara, engkau mengunjungi aku, dan sebagainya. Maka anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan itu heran, Tuhan, kapan kami memberi engkau makan? Kapan kami memberi engkau minum? Kapan kami mengunjungi engkau di penjara? Yesus berkata, apa yang kau lakukan bagi saudara-saudaramu, saudaramu, 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 yang terkecil, engkau sudah melakukannya bagiku.
Saudara kalau membaca ayat itu secara sepintas, seolah-olah kasih makan orang langsung masuk surga kan. Mengunjungi orang penjara masuk surga, kasih orang yang tidak punya pakaian masuk surga. Surga penuh saudara. Terlalu gampang masuk surga. Karena ayat itu perumpamaan itu tidak ngomong kau harus beriman kepadaku, percaya kepadaku, tidak ada. Kenapa Tuhan Yesus berkata seperti itu? Karena ayat itu juga mengasumsikan ini adalah orang yang sudah diselamatkan. Persis seperti Roma pasal 2 ayat ke-7. Paham ya? Alkitab tidak pernah mengajarkan kita diselamatkan karena perbuatan baik. Tidak ada di dalam Alkitab. Contoh kedua ada di dalam kasusnya Sakius. Saudara kalau membaca Sakius juga bisa salah mengerti. Sakius, turunlah, hari ini aku mau menumpang di rumahmu. Setelah Sakius terima Tuhan Yesus di rumahnya, lalu Sakius bagi-bagikan uangnya. Tuhan, apa yang pernah aku rampas akan kukembalikan 4 kali lipat, dan setengah dari seluruh hartaku akan kubagikan kepada orang miskin. Lalu Tuhan Yesus ngomong, hari ini di rumah ini terjadi keselamatan. Oh, asal bagi-bagi uang diselamatkan, asal kasih angpau kepada semua orang masuk surga. Begitu? Tidak. Tuhan Yesus bukan mengajarkan karena Sakius bagi-bagi uang dia diselamatkan, tapi Tuhan Yesus mengkonfirmasi keselamatan yang sudah terjadi di dalam diri Sakius. Paham? Inilah jawabannya. Inilah yang Paulus katakan di dalam Roma pasal 2 ayat ke-7. Bukan karena kita rajin berbuat baik lalu kita hidup kekal. Tidak. Ini ada konfirmasi penghakiman Allah kepada orang-orang percaya selama dia hidup. Saudara-saudara, harap sekarang kita semua mengerti. Di dalam ayat ke-8 dan ke-9, di situ Paulus memberikan hasil penghakiman Allah kepada orang yang menolak Tuhan. Kau akan menerima penderitaan dan seluruh penghukuman Allah kepada orang-orang yang jahat. Penghakiman Tuhan selalu menghasilkan 2 kemungkinan. Entah itu berkat kekal, hidup kekal bersama dengan Tuhan, atau itu penghukuman kekal, buang dari hadapan Allah selama-lamanya di dalam neraka yang kekal. Saudara-saudara, hari ini kita diingatkan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita itu tidak pernah mematikan perbuatan baik. Maka kita jangan berpikir, oh saya sudah diselamatkan bukan karena perbuatan, maka perbuatan itu tidak penting lagi dalam hidup kita. Salah lagi. Justru Alkitab mengatakan anugerah itu harus menghasilkan perbuatan baik. Kita memang diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tetapi anugerah Tuhan itu justru menghasilkan perbuatan baik yang nyata di dalam hidup orang percaya. Ini terjadi di dalam hidup Sakius, ini yang terjadi di dalam perumpamaan Matius pasal ke-25 tadi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang Yahudi yang ditegur oleh Paulus di dalam Roma pasal kedua ini terlalu bangga dengan perbuatan mereka. Dan Paulus mengingatkan, hati-hati loh. Kamu jangan terlalu bangga dengan perbuatanmu di dalam Taurat, sebab Tauratmu tidak pernah menyelamatkan. Tauratmu tidak pernah membuat engkau lolos dari penghakiman Allah. Maka saudara sekalian, standar perbuatan baik kita itu seharusnya bukan terletak pada diri kita, tapi justru kepada anugerah Allah yang telah mentransformasi hidup kita. Hari ini kita diingatkan tentang prinsip kedua, retributive justice. Apa yang kita perbuat, itulah yang akan kita terima dari Tuhan. Saudara-saudara, yang ketiga, prinsip di dalam Roma pasal kedua, Paulus mengingatkan kepada orang Yahudi, kepada pembacanya, dan kepada kita hari ini, yang saya sebut dengan distributive justice, keadilan Allah yang merata. Allah menghakimi secara universal, tidak ada satupun yang lolos berdasarkan perbuatan kita. Tetapi penghakiman Allah yang bersifat adil itu juga bersifat sesuai dengan anugerahnya, distributive justice. Saudara, Paulus mengatakan di dalam ayat 12 sampai ayat 16 sesuatu yang menarik. Allah memang tidak pandang bulu di dalam menghakimi, tapi Allah menghakimi tidak dengan sembarangan. Orang yang berdosa tanpa Taurat, kata Paulus, akan binasa tanpa Taurat.
Dan orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Saudara, Paulus ingin mengajarkan apa kepada bangsa Yahudi dan kepada kita hari ini? Semakin besar anugerah Tuhan kepada seseorang, semakin besar tuntutan Allah kepada dia. Di dalam Matius 11, Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita, di mana dia mengecam kota-kota yang tidak mau bertobat. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Kalau hari itu terjadi mujizat di tengah-tengah mereka, mereka akan bertobat. Kalau hari itu terjadi mujizat di kota Tirus dan Sidon, mereka akan bertobat. Saudara-saudara, ini menunjukkan apa, saudara? Ini menunjukkan bahwa penghakiman Allah, tanggungan Tirus dan Sidon, kata Tuhan Yesus, pada waktu hari penghakiman akan lebih ringan dari tanggungan Korazim dan Betsaida. Ini mengajarkan kepada kita prinsip penghakiman Tuhan itu tidak merata ternyata. Distributive justice, sesuai dengan anugerah Tuhan yang didistribusikan kepada tiap-tiap orang dengan berbeda-beda. Korazim dan Betsaida terlalu banyak melihat mujizat Tuhan Yesus, terlalu sering melihat pengajaran Tuhan Yesus, tapi mereka tidak mau bertobat. Maka di hari penghakiman nanti, kata Tuhan, tanggungan dan hukuman mereka lebih berat dari pada Tirus dan Sidon. Saudara-saudara, inilah juga yang terjadi di dalam hidup kita. Semakin besar orang itu menerima anugerah Tuhan, maka Tuhan akan menuntut tanggungan yang lebih besar dari kita. Yang diberi sedikit oleh Allah, Tuhan juga akan menuntut sedikit. Maka Paulus katakan di dalam ayat kedua, hukuman Allah itu berlangsung dengan jujur atau adil. Matthew Henry di dalam tafsirannya membagi menjadi 3 tingkatan terang yang Tuhan berikan kepada seluruh umat manusia di dalam dunia ini. Pertama, dia mengatakan ada yang disebut dengan the light of nature, terang dari alam, yaitu adalah hati nurani. Ini yang Paulus katakan. Ada orang-orang yang tidak menerima hukum Taurat, tetapi karena dorongan hati nuraninya, mereka melakukan apa yang dituntut oleh hukum Taurat. Sehingga suara hati mereka tadi dikatakan turut menuduh atau membela. Ini the light of nature. Semua orang di dalam dunia ini diberikan hati nurani oleh Allah. Entah dia orang Kristen atau bukan, orang Yahudi atau bukan, diberikan hukum hati nurani. Sehingga orang-orang yang bukan Kristen, orang-orang yang bukan Yahudi, semua tahu mencuri itu dosa, membunuh itu dosa. Karena Tuhan sudah menanamkan hati nurani di dalam dirinya kepada semua orang, the light of nature. Tetapi Tuhan bukan hanya memberikan light of nature kepada bangsa Yahudi. Matthew Henry mengatakan Tuhan memberikan the light of law. Terang hukum Taurat itu sekarang dituliskan di dalam kalimat tertulis di dalam 2 loh batu. Sehingga bukan hanya tertulis di dalam hati, tapi sekarang bisa dilihat dengan mata, menjadi peringatan. Maka saudara, hukum Allah yang diberikan kepada bangsa Yahudi lebih jelas daripada bangsa-bangsa non-Yahudi. Sehingga Tuhan menuntut mereka lebih berat dari orang-orang Gentiles. Dan Matthew Henry mengatakan, sekarang kita telah menerima the light of gospel. Terang Injil itu diberikan kepada seluruh dunia, khususnya kepada kita orang percaya. Maka saudara, di dalam pengertian inilah anak-anak Tuhan harus ada satu kesadaran untuk hidup berbeda dengan orang-orang dunia. Kita bukan hanya diberikan light of nature, kita bukan hanya diberikan light of law, kita bahkan melampaui mereka, kita diberikan the light of gospel di dalam hidup kita. Maka orang yang sudah menerima Injil akan menerima tuntutan penghakiman Tuhan lebih berat dari orang Yahudi dan orang non-believers.